Hamida, saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai pemberian ASI eksklusif. Mungkin ada beberapa masyarakat yang sudah mengetahui. Baik, untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari sama-sama. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah siapa yang akan diberikan ASI eksklusif. Yang kedua yaitu keunggulan ASI. Yang ketiga, kapan dan bagaimana ASI diberikan. Yang keempat, bagaimana cara menyusui yang benar. Yang kelima, masalah yang mungkin terjadi di rumah sehingga ibu tidak menyusui. Yang keenam, bagaimana kalau bayi piatu, bayi terpisah dari ibunya atau ibunya tidak memberikan ASI. Dan yang terakhir, alasan kenapa susu formula bisa berbahaya. Untuk poin yang pertama yaitu siapa yang akan diberikan ASI eksklusif, yaitu bayi usia 0 sampai 6 bulan. Yang dimana bayi ini hanya diberikan ASI saja tanpa makanan atau cairan lain, misalnya air, madu, teh, atau buah-buahan. Yang berikutnya adalah keunggulan dari ASI. Poin yang pertama adalah mengandung zat gizi sesuai kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan. Yang kedua, mengandung zat kekebalan. Yang ketiga, melindungi bayi dari alergi. Yang keempat, aman dan terjamin kebersihannya karena disusui kepada bayi dalam keadaan segar. Dan yang terakhir adalah membantu memperbaiki refleks menghisap, menelan, dan pernafasan bayi. Kita masuk ke poin keempat yaitu kapan dan bagaimana ASI diberikan. Untuk poin yang pertama yaitu bayi disusui segera mungkin setelah melahirkan. Maksudnya adalah inisiasi menyusui dini yang tujuannya untuk merangsang ASI cepat keluar dan dapat menghentikan pendarahan. Yang kedua yaitu susui sesering mungkin sampai ASI keluar. Setelah itu berikan ASI sesuai kebutuhan. Yang ketiga, waktu dan lama menyusui tidak dibatasi. Yang keempat, berikan ASI dari kedua payudara secara bergantian. Yang kelima, berikan ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. Dan yang terakhir adalah pemberian ASI tetap diberikan hingga bayi berusia 2 tahun. Poin yang berikutnya adalah bagaimana cara menyusui yang benar. Ibu perlu tahu bagaimana cara menyusui bayinya dengan benar. Yang pertama adalah sebaiknya ibu duduk atau berbaring dengan santai, pikiran ibu harus dalam keadaan tenang. Yang kedua, pegang bayi pada belakang bahunya bukan pada dasar kepala. Yang ketiga, upayakan badan bayi menghadap kepada badan ibu. Rapatkan dada bayi dengan lengan dada ibu atau bagian bawah payudara ibu. Lalu tempelkan dagu bayi pada payudara ibu. Untuk poin yang kelima yaitu jauhkan hidung bayi dari payudara ibu dengan cara menekan-nekan pantat dengan lengan ibu bagian dalam. Yang selanjutnya, bayi disusui secara bergantian dari payudara sebelah kanan lalu kiri sampai bayi merasa kenyang. Poin selanjutnya yaitu setelah selesai menyusui, mulut bayi dan kedua pipi bayi dibersihkan dengan kapas yang telah direndam air hangat. Dan poin terakhir, sebelum ditidurkan bayi harus disendawakan terlebih dahulu. Poin yang berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai masalah yang terjadi pada ibu sehingga ibu tidak mau menyusui bayinya. Untuk poin yang pertama yaitu ibu beranggapan stres yang menyebabkan ASI-nya itu menjadi kering. Hal ini sangat keliru. Terhentinya ASI karena stres atau takut hanyalah untuk sementara. Untuk yang kedua yaitu ibu merasa gizinya menurun atau kekurangan gizi sehingga tidak mau menyusui. Hal ini juga anggapannya sangat keliru, padahal ASI merupakan anugerah bagi ibu. Dalam kondisi kurang gizi pun ibu masih bisa menyusui bayinya. Yang ketiga, bayi yang diare harus diberikan air atau teh. Itu kurang tepat karena ASI mengandung 90% air, jadi tidak perlu cairan tambahan lagi. Yang terakhir yaitu ibu tidak bisa memberikan ASI di pengungsian. Hal ini adalah hal yang sangat keliru, karena ASI tidak tergantikan sebagai makanan terbaik untuk bayi apalagi dalam keadaan darurat sekalipun. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana bila bayi piatu, bayi terpisah dari ibunya atau ibunya tidak bisa memberikan ASI. Perlu diingat bahwa
mengupayakan bayi mendapatkan bantuan ibu susu atau pendonor ASI dengan syarat yang pertama adalah atas permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan. Yang kedua, identitas dan alamat ibu susu diketahui dengan jelas. Yang ketiga, ibu susu harus mengetahui identitas bayi. Yang keempat, ibu susu dinyatakan sehat oleh petugas kesehatan. Dan yang terakhir, ASI donor tidak boleh diperjualbelikan. Untuk poin yang selanjutnya, yaitu poin terakhir, adalah alasan kenapa sufor atau biasa kita sebut dengan susu formula bisa berbahaya bagi kesehatan bayi. Yang pertama adalah lingkungan yang tidak bersih. Hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan bayi. Yang kedua, air dan peralatan lain mudah terkontaminasi bakteri. Dan yang terakhir yaitu, berdasarkan pengalaman, bayi yang diberikan susu formula mengalami diare lebih dari 2 kali dibandingkan bayi yang tidak menerima bantuan susu formula.